Jika ada profesi yang masuk jajaran teratas pekerjaan paling unik, pencari undur-undur mungkin bisa masuk ke dalamnya. Bagaimana tidak, semua indera nyaris dipakai untuk menangkap hewan kecil dari keluarga serangga Myrmeleonidae. Biasa hidup di suhu hangat dan tanah kering, butuh kejelian mata dan kesabaran untuk menangkap undur-undur yang warnanya pun samar dengan tanah sekelilingnya. Meski susah, masih ada sebagian dari kita yang setia dan pantang mundur mencari undur-undur. Salah satunya adalah Denu Mardian, warga Sawangan Depok yang nyaris setiap hari berkeliling demi mendapat cuan dari undur-undur. Denu yang juga petugas kebersihan komplek perumahan awalnya hanya mencari undur-undur untuk sekedar kebutuhan burung peliharaannya. Tetapi lambat laun Denu memutuskan untuk setiap hari berkeliling mencari undur-undur segera setelah tugas utamanya diselesaikan. Karena keterbiasaan saya sih dari kecil itu mainan saya, karena itu mainan saya itu hobi mancing saya itu. Karena dipancing juga bisa dipakai semut, pakai apa, ditarik begitu juga bisa. Tadinya sekedar hobi buat burung. Nah karena banyak yang mesen juga orang yang ngasih seikhlasnya aja. Saya juga ada kerjaan yang lain, cuman itu buat sambilan saya, profesi saya. Alat-alat untuk mencari undur-undur terbilang sederhana. Hanya sedotan, bambu atau kayu kecil, dan juga ember ataupun toples sebagai wadah hasil tangkapan. Sedotan dipakai untuk meniup tanah kering sampai lubang sarang terlihat dengan jelas. Untuk menggali dipakai kayu kecil sampai undur-undur terlihat dan keluar dari sarang. Meski kita seringkali tak menyadari keberadaan sarang undur-undur, Denu telah hafal lokasi yang biasa terdapat undur-undur. Syaratnya hanya satu, ada tanah kering yang terdapat di lokasi itu. Pokoknya misalkan nih ada rumah kosong atau kandang ayam atau tanah kering lah intinya. Kita langsung pantau, lah misalkan ada lubang, udah pasti itu ada. Pasti itu ada ya. Tiup, pasti ada itu. Kalau yang gede ya, kalau di samping kandang ayam itu lebih banyak. Tetapi mengetahui posisi sarang bukan berarti undur-undur mudah ditemukan. Bisa juga disebut larva undur-undur, bentuk sarang yang mirip kawah gunung berapi difungsikan untuk menjebak semut kecil yang melintas. Karena itulah tidak setiap lubang yang mirip dengan sarang dihuni oleh undur-undur. Ya pokoknya bulat gede. Nah itu pasti ada karena kelihatan gede. Kalau yang kecil jarang ada karena nggak kelihatan. Kadang ketiup juga ke bawah tiupan kita itu. Nah, kalau yang gede kan nggak mungkin mental, pasti tetap di situ ada. Dalam satu kawasan, Denu wajib memeriksa lubang undur-undur yang berukuran mini satu persatu. Setiap gerakan yang terlihat di sekitar sarang pun juga wajib diperhatikan. Maklum saja, warna undur-undur benar-benar menyatu dengan habitatnya. Mending siang, sekitar jam 10-an lah, siang hari. Nah, karena lebih gampang, lebih mudah nyarinya. Karena jauh dari hujan juga. Kalau di musim penghujan kadang-kadang susah. Karena tetap walaupun di tanah kering suka kesiram air hujan, apa kena banjir juga. Jadi lubang itu nggak ada, susah dicarinya. Itu kesulitan. Kalau ayam sih masih damai-damai aja, ayam nggak terlalu mencari itu makan, nggak kurang juga ayam. Untuk memenuhi target pesanan, Denu memang tak bisa berkutat dalam satu lokasi pencarian saja. Dirinya harus benar-benar berkeliling dan mengawasi setiap jengkal tanah kering. Dalam satu hari yang ideal, Denu bisa mendapatkan 70-100 undur-undur. Tetapi jika cuaca tak mendukung, dirinya cukup bersyukur dengan uang Rp50-80.000. Biasanya Denu menyerahkan semua hasil tangkapannya kepada sesama penghobi burung kicau. Konon, undur-undur dapat membuat burung tampil lebih energik dan juga mengurangi serat pada kicauannya. Paling ke penghobi burung biasanya saya, ke penghobi burung. Ya kadang kalau buat orang sih ada sih katanya buat obat apa lah gitu, suka ada yang mesen. Cuma saya nggak tahu buat obat apa mereka itu nggak. Cuma kadang pesen ke saya minta misalkan 20 biji, kadang 30 biji.
Tak hanya bermanfaat untuk burung kicau, undur-undur juga sering dipakai untuk metode pengobatan alternatif. Salah satunya adalah Pak Marullah yang telah 5 tahun mengonsumsi undur-undur sebagai obat sakit perut dan rematik. Awal konsumsi undur-undur itu waktu pas ini kan di samping rumah tuh banyak sarang undur-undur tuh kebetulan. Nah pas lagi itu ada yang ngasih tahu undur-undur tuh buat obat. Saya coba buat yang penasaran, badan kebetulan yang nggak enak kan. Tapi ya alhamdulillah sih pas coba itu ya baik-baik aja. Untuk menghilangkan rasa aneh menyantap undur-undur, Marullah biasa mencampurnya dengan kopi untuk kemudian diminum. Meski banyak pendapat yang menyebut undur-undur lebih baik dikonsumsi hidup-hidup, Marullah tetap mengolah undur-undur terlebih dahulu. Ya kita kumpulin undur-undurnya, terus ditaruh di penggorengan itu digongseng sampai angus. Nanti digerus dicampur kopi. Nanti kopi diseduh kalian undur-undur. Baru kita minum. Saya termasuk pengkonsumsi kopi soalnya kan. Jadi sekalian lah biar nggak enak, sekalian nggak enak juga Pak. Lihat itu enak juga, makanya sekalian aja kopi lah biar nggak enak. Memang dalam banyak catatan, undur-undur dijadikan obat tradisional karena punya banyak kandungan bermanfaat. Salah satunya adalah zat aktif sulfonyl urea yang punya efek antioksidan dan juga antibakteri. Undur-undur juga diklaim memiliki senyawa metformin yang mampu menurunkan gula darah sehingga baik bagi penderita diabetes. Kandungan omega 3 pada undur-undur dipercaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan berguna untuk penderita asam urat ataupun rematik. Pertama kali minum itu emang iya sih terasa enak badan enak. Terus pernah juga sampai nyoba 2 kali coba. Ya setelah itu selesai udah sembuh ya udah nggak minum lagi. Sakitnya hilang. Entah karena sugesti atau apa ya, yang jelas kita minum itu berikutnya hilang. Sebagai bahan obat alternatif yang relatif tak terlalu mahal, undur-undur memang masih banyak dicari banyak orang. Meski keberadaannya kini semakin terbatas di kota besar, selalu ada sosok seperti Denu yang menghabiskan waktunya meniup setiap jengkal tanah demi mendapatkan undur-undur. Menjalani profesi selama 5 tahun sekaligus bekerja sendirian, Denu mau tak mau harus menyapu semua kawasan meski terlihat menyeramkan. Ya karena rasa iseng sih pasti ada ya, rasa takut sih pasti ada. Kalau di rumah kosong itu paling, ya tiba-tiba genteng jatuh itu, entah itu sama kucing, entah itu sama apa kan, lah kita lari lah. Karena tempatnya sepi, nggak ada orang. Ya kadang di rumah kosong, namanya rumah kosong kan. Ya saya tiup-tiup, tiba-tiba genteng jatuh atau ada suara apa, langsung aja saya lari. Tetapi semua itu tak bisa menghentikan langkah Denu. Di setiap tanah kering yang ia lihat, selalu ada harapan akan rezeki untuk keluarganya. Karena kan ya satu susah juga binatang tersebut, yang kedua juga pemesannya juga jarang sih, cuman karena saya banyak kenalan, banyak pesan karena banyak main dari burung juga, kadang buat ikan cupang juga bisa, buat anak-anak gitu. Jadi kalau masalah penghasilan sih ya nggak setiap hari dapat segitu, kadang nggak ada yang mesen, ya karena kan itu sampingan saya kalau itu.